Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo metronom, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Selama 1 jam ke depan bersama saya, Alvin Rama, bakal nemenin metronom. Yang pastinya di acara Passion Story, potensi jadi prestasi. Kali ini kita akan membahas soal komunitas gitar dengan tema hobi. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat metronom yang udah download aplikasi Metrum melalui Play Store. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Jangan lupa buat kepoin sosial media kita dari Metrum Radio, Instagram, Facebook, dan Pinterest di @metrum.co.id serta Twitter di metrum.co.id. Buat metronom juga bisa dengerin ulang rekaman ini dalam berbentuk podcast melalui Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast, MyTurner, Radio, dan platform lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Metrum di Metrum TV untuk mendapatkan informasi berbentuk visual. Oke, kembali lagi dengan saya Alvin Rama. Langsung aja sekarang kita berbincang-bincang dengan Kang Fiar ya. Oke Kang, sebelumnya bisa dijelasin dulu nggak sih apa komunitas ini tuh, tujuannya apa dan lain sebagainya lah Kang? Oh iya, boleh. Sesuai namanya aja Kang. Di sini kan saya sebagai perwakilan IFGC yang dimana sesuai dari singkatan komunitas ini gitu, Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Yang dimana ini tuh sebagai wadah bagi para gitaris atau bahkan peminat musik fingerstyle ini sendiri gitu. Yang dimana sebetulnya fingerstyle ini bukan genre Kang. Jadi fingerstyle ini sebagai bentuk teknik permainan, bisa dibilang permainan jari lah, petik-kah atau ada perkusi kadang di dalamnya atau apapun yang bisa mengoptimalkan potensi dari gitar itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Nah, untuk komunitas IFGC ini sendiri didirikannya tuh kapan Kang? Didirikannya, kebetulan saya bukan pendiri atau angkatan pertama ya. Cuman yang saya tahu Indonesian Fingerstyle ini didirikan di tahun 2012, yang dimana awalnya itu dari forum Kaskus Kang. Jadi belum ada perkumpulannya sama sekali. Dari situ berkembanglah FGC, mulai dikenal, merambah ke Facebook. Pada akhirnya Kaskus sudah mulai ya tidak aktif lagi. Nah dari situ, dari Facebook, mulailah orang-orang tuh kayak bertanya, ada yang dari Jakarta nggak, ada dari Bandung nggak, dan segala macamnya. Dari situ mulailah tiap regional itu ngadain gathering acara dari tiap regional itu sendiri gitu. Kayak gitu sih sistemnya. Untuk kota awalnya yang saya tahu Bandung sama Jakarta. Oh, berarti komunitas ini tuh udah lama ya, berarti anggotanya udah ada banyak. Kalau sejauh ini nih, anggotanya udah ada berapa Kang? Untuk di forum Facebook sendiri, di grupnya itu ada, yang saya tahu sekarang ada 36,7 ribu. Terhitung. Kan tadi Akang bilang komunitas ini tuh dibagi dengan berbagai region. Berarti untuk region beda-beda kan anggotanya ada berapa? Kalau untuk Bandung sendiri udah ada berapa? Kalau untuk yang aktif ya, kalau saya hitung sekitar, untuk sekarang sih ada sekitar 70 orang kali Kak. Untuk beberapa regional itu masing-masing punya ketua Kak? Ada ketuanya, ada pengurusnya. Mungkin sistem kepengurusan tiap regional beda-beda gitu ya Kang. Cuman ya kita itu kan sistemnya nggak terlalu formal banget Kang. Jadi dikemas supaya formal itu ya kita bikin flyernya kalau ada gathering, kita infokan entah lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, atau lewat grup WA gitu. Seperti itu. Nah, buat kita berbicara tentang usia nih Kang. Dari banyaknya anggota itu tuh rata-rata usianya berapa sih Kang yang gabung itu? Usianya
Tahu saya sih bisa dibilang semua umur ya. Terutama dulu waktu saya masuk eh, di tahun 2015. Tahun 2015 itu saya lihat ya ada om-om mungkin ada juga anak SMP atau SMA pula anak mahasiswa-mahasiswa yang join gitu di situ. Sepertinya di semua kalangan bisa aja join di komunitas ini gitu. Tidak ada Oh, batasan. jadi komunitas ini tuh lebih fleksibel gitu ya kan, tadi juga Akang bilang nggak formal, jadi siapa aja umur berapa aja pun bisa masuk ya. Betul. Nah, tapi Kang buat di regional Bandung sendiri kalau kumpul tuh biasanya di mana? Untuk regional Bandung, titik awal saya gathering sih dulu rutin banget di Taman Musik. Terus mulai lanjut kita ada channel di apa itu Cikapundung River Spot. Dari 2 tempat itu kita lanjut ke beberapa nongkrong atau gatheringnya gitu. Seperti itu sih. Oh, jadi FGC itu kalau kumpul nggak selalu di satu tempat ya, tapi pindah-pindah biar nggak bosan gitu ya Kang. Iya, tergantung anak-anaknya juga sih kadang. Nah, biasanya kalau kumpul tuh ngapain aja sih Kang kalau boleh tahu nih? Hmm, yang pasti kita itu kumpul ya untuk pembuka saling memperkenalkan dari segi komunitasnya atau dari orang-orangnya pasti, terus dilanjut dengan sedikit misalkan apa kegiatan kedepannya akan kita lalui, saling mengenal juga. Nah, dari situ di acara intinya ada semacam show off untuk tiap peserta gitu. Jadi mereka diperkenankan buat ke depan untuk apa ya mencoba memperlihatkan hasil ulikannya terutama di fingerstyle ini sendiri gitu. Kayak gitu sih yang saya tahu Oh, kurang jadi lebih. buat para metronom nih, orang-orang yang biasa main gitar di rumah, mungkin bisa gabung komunitas ini buat menjadi media belajar juga ya Kang, biar nambah Betul, kepercayaan diri, biar tampil di depan umum. betul. Karena kan di fingerstyle ini saya rasa dulu itu terutama dulu ya, jadi karena terkesan minoritas mungkin di teman satu kelasnya atau di kampus atau sekolahnya gitu. Nah, dari adanya acara itu tuh mereka bisa saling mengapresiasi antar mereka gitu dalam bidang tersebut. Terkadang lagu-lagu instrumental itu emang nggak terlalu banyak orang minat, tapi ya banyak juga orang tertarik untuk ulik tapi belum sampai ke situ gitu. Nah, inilah waktunya buat mereka apa ya mengasah gitu. Seperti itu sih. Oh, tapi Kang dari tadi kan ada nyebut beberapa kali fingerstyle, fingerstyle. Mungkin metronom juga di sini masih ada yang belum tahu nih fingerstyle itu apa. Jadi sebenarnya apa sih Kang fingerstyle itu? Secara definitif mungkin apa ya belum baku gitu ya. Kita beberapa kali bahas, kadang masih ada miss gitu antar peserta. Orang nyangka fingerstyle itu genre kan, kayak Sung Ha Jung main petik-petik, "Wih, keren dia bisa genre fingerstyle." Padahal dari Akang misalkan bisa main gitar nih, ngiringin orang dengan cara petik itu udah fingerstyle kan, seperti itu. Karena fingerstyle itu ya teknik permainan jari lah bisa dibilang, jadi kayak orang petik senar atau bahkan apa ya, kasih perkusi dengan memukul bagian kayu tertentu atau mungkin agak ada yang dipukul di bagian apanya senarnya atau apa, mengoptimalkan potensi di gitar kali ya. Jadi teknik permainan jari yang dapat mengoptimalkan dari apa ya hasil suara gitar itu sendiri gitu. Kayak gitu sih yang saya sempat obrolkan dengan dulu Mas Luhung dari Regional Malang. Oh, Kayak jadi gitu. kurang lebih itu fingerstyle lebih ke gaya bermain gitar mungkin ya, bukan genre. Jadi meskipun main fingerstyle, kita masih tetap bisa mainin berbagai genre kali ya. Iya gitu. Nah, berarti dengan segala kompleksitas bermain gitar dengan gaya fingerstyle itu memungkinkan nggak ya dimainkan secara solo? Mungkin banget, bisa banget. Kadang kan orang terheran-heran tuh kayak bawain lagu pop tapi konsepnya fingerstyle gitu. Yang dimana ritmenya ada, bahkan ritmenya ada dan tentu nada melodi
vokalnya pun ada di situ gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Jadi ini cocok banget buat metronom yang pengen belajar gitar tapi nggak pede sama suaranya. Belajar aja Bisa. fingerstyle. Jadi bisa main Betul. gitar tanpa harus ada vokalis gitu ya, Kang? Ya rata-rata gitu orang masuk IFGC itu karena mereka nggak bisa nyanyi bilangnya. Cuma nggak juga sih, banyak juga teman-teman kita yang bisa nyanyi. Berarti Kang bisa dianggap kalau main fingerstyle itu lebih sulit dibandingkan mengiringi orang nyanyi dengan digenjreng-genjreng gitu ya, Kang? Lebih sulit, ya relatif lebih sulit kali ya. Soalnya kan itu apa ya, kita mesti ulik chord-nya dulu, terus ditambah melodinya gitu. Jadi dari part-part yang awalnya kita pikir mesti main berdua atau bahkan bertiga, itu bisa jadi satu gitu. Mungkin itu sih, saya rasa. Jadi orang yang bisa bermain fingerstyle itu berarti otomatis udah pasti bisa ngiringin orang nyanyi kali ya? Pengalaman saya di komunitas nggak juga kan. Jadi Kenapa bisa kayak gitu? kadang ada orang gini, apalagi yang mungkin patokannya main gitar pakai not balok atau pakai tapes, jadi dia itu baca semacam partitur gitu kan, entah itu angka atau not balok. Kadang kalau orang ngandelin apa ya, ngiringin lagu, ngandelin feeling, gak semua orang bisa ke situ gitu kan, setahu saya. Dia lebih ke playback apa yang dia lagi ulik nih, entah berupa tape atau not balok itu sendiri partitur, atau dari video yang dia ulik. Kadang ada orang jago main gitar fingerstyle sampai perkusi segala macam, tapi nyatanya kalau untuk iringin lagu pop mungkin atau jazz kali, ada juga sih yang masih bertanya, ini kemana ya kira-kira chord-nya atau nadanya segala macam. Makanya dari situ kita ya saling apa ya, berbagi gitu. Kadang kan ada orang masuk komunitas udah jago ngiringin nih kan, tapi fingerstyle belum bisa, atau malah sebaliknya gitu. Nah, dari situ kita saling mengisi gitu. Oh, jadi mungkin entah dari teorinya, entah dari cara bermainnya atau referensinya, Betul, jadi belum tentu orang yang bisa fingerstyle bisa mengiringi orang nyanyi ya. betul. Biasanya dibutuhkan waktu berapa lama sih untuk bisa belajar fingerstyle itu? Kalau patokan berapa lama itu pasti nggak akan bisa jadi patokan gitu di semua bidang. Relatif Saya ya rasa. kalau itu. Kalau Akang sendiri deh, atau teman-teman Akang, belajarnya itu pada berapa lama? Kalau saya pribadi ya nggak tahu ukuran berapa lama. Cuman saya belajar gitar kebetulan dari kelas 4 SD kan. Tapi untuk merambah ke fingerstyle, mulai mengenal, mulai mencoba di SMK sekitar kelas 2 itu kayak ngulik satu lagu itu bisa sebulan atau bahkan 2 bulan kali ya. Dan itu pun masih tahap penyesuaian gitu. Jadi nggak langsung rapih mungkin atau langsung full lagunya ya. Bisa dipahami betul-betul gitu. Kayak gitu sih kalau pengalaman saya pribadi. Berarti kalau sekarang Akang ngulik satu lagu bisa cepet ya Kang? Karena udah pengalamannya udah lama banget. Pantas jadi ketua, hebat kayak ini Akang main gitarnya. Amin, amin. Ya ada plus minusnya lah. Kadang ada teknik atau bahkan teori dari teman-teman kita di komunitas yang saya juga masih belajar. Kayak gitu-gitu sih, saling bertukar pikiran aja. Oh, berarti di komunitas ini juga kita belajar bareng ya Kang? Belajar fingerstyle, belajar teori-teori tentang gitar juga gitu ya? Betul, karena emang nggak ada gurunya kan. Jadi walaupun saya di sini ya sebagai pengurus atau ketua, ya di sini kita bareng-bareng, ngulik bareng, belajar bareng, kayak gitu-gitu. Oke Kang. Jadi itulah ya, komunitas FGC itu sangat menarik ya dilihat dari cerita Kang Fiar. Jadi setelah ini kita akan lanjut tanya-nanya Kang Fiar, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu dari Metro. Selamat menikmati.
Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Halo Metronom, kembali lagi dengan saya Alvin Rama dan juga bintang tamu spesial kita, Kang Fiar, Ketua IFGC Regional Bandung. Nah Kang, sekarang kita akan membicarakan tentang hobi gitarnya nih ya. Kan banyak nih orang-orang yang main gitar itu cuma sekedar hobi yang buat nongkrong lah atau buat galau-galauan di kamar. Tapi Widih. sebenarnya hobi gitar itu bisa dijadikan profesi yang bener nggak sih Kang? Jadi profesional nggak sih Kang? Tentu bisa dong. Soalnya kan sejauh banyak lah artis-artis eh, idola saya yang kayak dia session player bisa manggung dengan beberapa artis yang pasti kalau bicara menjanjikan di sini yang mereka emang jadi mata pencarian kan di situ gitu di musik itu. Jadi dengan mengiringi artis itu ya bisa ada rezekinya di situ atau bahkan aransemen atau bikin lagu di situ gitu. Tentu bisa. Nah, itu kan Nah. kita berbicara gitar secara universal ya. Kalau buat Betul. fingerstyle sendiri nih Kang, kan jarang banget Fingerstyle. mungkin di Indonesia orang-orang atau nggak ketahuan nih Ya. musisi fingerstyle. Ada nggak sih Kang musisi fingerstyle yang sampai ya di taraf keren banget gitu? Ada. Mungkin ya dari idola saya seperti Mas Jobing, Mas Topati, itu kan mereka di fingerstyle sendiri udah punya albumnya, banyak aransemen lagunya juga, yang dimana itu yang pasti bisa jadi mata pencaharian buat mereka gitu di situ. Entah dari mereka upload di YouTube, bisa dimonetize atau konser di beberapa tempat gitu. Entah online juga mereka sempat ngadain ya lumayan juga sih bisa jadi suatu hal yang menjanjikan gitu untuk orang-orang yang terjun di dunia musik dan di instrumental itu sendiri terutama di fingerstyle gitu. Untuk di luar negeri seperti Sung Ha Jung, Satoshi Gogo, Mike Dawes itu bisa jadi beberapa tokoh yang bisa jadi inspirasi buat kita juga contohnya. Bahkan sepengetahuan saya itu di luar negeri bahkan ada studio rekaman Candy Red Record kalau nggak salah namanya. Mereka juga menampung Ya betul. musisi-musisi fingerstyle ya Kang. Ya Dan itu dari cakupannya seluruh dunia Kang. betul. Itu seperti layaknya komunitas kita yang walaupun cakupannya masih nasional, kita emang sesuai namanya Indonesia Fingerstyle. Untuk apa tadi namanya Candy Red sih? Candy Red Record. Ya, Candy Red Record itu cakupannya internasional di mana jatuhnya sebagai wadah komunitas orang-orang yang terjun di dunia fingerstyle gitu. Mereka diundang untuk record atau mengapresiasi karya sendiri di sana atau bahkan mungkin aransemen versi dia sendiri gitu dengan menambahkan beberapa part atau mengubah total lagu tersebut jadi suatu hal yang baru gitu di studio itu. Keren sih. Sempat lihat juga. Dari tadi kan Akang membicarakan tentang mengaransemen lagu ini, lagu itu. Berarti kan fingerstyle itu memainkan lagu yang ada ya. Kalau fingerstyle sendiri ada nggak sih original gitu lagu yang dibuat benar-benar murni hanya fingerstyle-nya saja gitu? Ada, tentu ada lah, pastinya. Kalau dari IFGC sendiri ada? Ada tentu. Sebelumnya kan yang salah satu contohnya sebelum saya ngurus komunitas ini ada dulu yang ngurus tuh namanya Kang Dwiki Lazuardi. Beliau udah bikin lagu dengan apa ya? Yang saya lihat sih sesuai referensi yang dia suka gitu. Tapi dengan satu lagu yang apik, judulnya kalau nggak salah Bonafide, itu keren banget sih. Dari teknik permainannya, tuning gitarnya pun nggak standar seperti orang pada umumnya gitu. Dengan permainan yang ya kembali lagi apik segala macam. Seru sih lihat dan dengernya tuh. Jadi seakan-akan terbawa di lagu tersebut. Kayak gitu. Terus untuk artis-artis ternama ada Topati. Fingerstyle itu lebih dituntut kreativitasnya ya. Soalnya kita nggak ngaransemen lagu yang udah ada. Wah keren tuh. Kang Fiar sendiri punya nggak sih Kang lagu original gitu? Masih on the way Kang, insya Allah. Masih banyak proses yang harus ditempuh kali ya.
banyak juga teman-teman yang dukung segala macam, cuman ya kembali saya juga terbagi fokus. Jadi doakan saja semoga segera jadi lagunya. Nah, berarti metronom kita tunggu nih, kita tunggu-tunggu lagunya Kang Fiar gimana. Pasti keren. Soalnya nih belajar Amin, gitarnya amin. udah dari dulu dan juga sekarang jadi ketua IFGC. Keren. Amin, amin. Ini kan kalau misalkan kita kan sebagai pendengar musik, kalau melihat band kan sering nih, kita sering denger di mana, di TV, di Tuh. kafe. Kalau wadah manggung untuk fingerstyle itu ada nggak sih Kang sebenarnya? Wah, ada untuk fingerstyle, saya rasa eh untuk apa ya? Untuk di ranah profesi seperti sampingan kayak orang kan ngiringin musik di kafe atau hotel. Untuk fingerstyle sih saya rasa belum terlalu rame atau mungkin saya takutnya nggak tahu ya Kang. Cuman kalau untuk panggung apresiasi diri di TV lokal saya ada channelnya. Kemarin komunitas saya diundang di Kids TV, itu nama acaranya Acoustic Day, Kang. Jadi itu ada temannya Kang Nissan Ford, itu emang sebagai wadah orang-orang yang punya karya di fingerstyle atau aransemen di fingerstyle itu sendiri bisa perform di situ, Kang. Wadahnya. Kalau buat komunitas IFGC sendiri nih, udah pernah diundang kemana aja nih Kang? Nah, diundang salah satunya yang tadi di Kids TV, terus dulu di beberapa kampus, Kang. Untuk yang rutin sih kemarin eh kita baru ikut acara UKM musiknya dari Telkom namanya Embun. Itu kita di 3 tahun terakhir rutin tahunan selalu ikut. Terus gimana lagi ya Kang? Dulu sempet di beberapa mall ya seperti itu sih. Ya, Berarti terbilang banyak juga ya Kang, IFGC ini sering tampil di mana-mana juga ya. ya betul. Tapi kan kalau sekarang kita lagi di masa pandemi nih Kang, dengan Hmm, anggota yang banyak dan juga yang sebelumnya sering manggung di mana-mana, gimana nih ya, kondisi komunitas ketika di pandemi ini? ya orang mungkin lebih terutama waktu awal-awal lockdown ya, lebih banyak ngulik di rumah, lebih fokus kali ya. Mungkin jadi ada hikmahnya juga bagi mereka yang giat musik fingerstyle atau instrumental ini. Nah, dari situ kita berpikir gimana caranya bisa kembali saling mengapresiasi atau sharing, untuk itu ya kita juga sempat adain ini Kang, gathering nasional via Zoom gitu. Kebetulan udah 2 kali, doakan aja mungkin ke depan kita akan adain lagi yang ketiga, gitu. Wah, berarti nih komunitasnya tetap solid meskipun di pandemi ini ya Kang, Betul, nggak maksain kumpul sampai betul. dibubarin. Enggak, aman. Nah, Kang, buat di pandemi ini gimana sih jaga komunikasi biar komunitas ini tetap ada? Kan banyak nih komunitas lain yang mungkin karena pandemi jadi beneran tidak aktif, vakum, bahkan ada juga yang sampai bubar nih, Kang. Nah, kalau IFGC sendiri gimana, Kang, buat ngejaga tetap solid? Ya kita pastinya kan namanya komunitas, eee, ada grupnya ya di sosial media. Kalau kita bermainnya di WhatsApp. Di situ mungkin bagi teman-teman yang mungkin lagi aransemen atau buat lagu bisa share di situ atau mungkin lagi belajar segala macam, kayak gitu sih. Jadi kita usahakan komunikasi tetap terjaga gitu. Kalau perlu ya seperti ini, via Zoom biar lebih enak kan. Kalau lewat chat kan nggak terlalu apa ya, Ya, tersalurkan nggak gitu terlalu komunikasi. kerasa gitu ya feel orang Nah, ngobrolnya tuh. ya kayak gitu-gitu lah. Kita kan di zaman yang udah canggih, optimalkan aja apa yang ada. Betul sekali, metronom. Seperti contohnya segmen ini, kita adakan secara online biar tetap kalian bisa mendengarkan ini. Nah, metronom, sekarang mau nanya lagi ke Kang Fiar. Eh, kan komunitas ini tuh berarti lebih fleksibel ya kalau mau kumpul ya kumpul nggak harus di waktu yang diagendakan gitu ya Kang. Ya, betul betul. Nah, eh, Akang sendiri kalau mau nentuin kumpul itu ada agenda yang tetap nggak sih kayak sebulan sekali, seminggu sekali atau kayak gimana?
Mungkin di waktu terakhir kita gathering contohnya, apa ya, kita di sisi lain kan, teman-teman juga banyak yang kerja atau kuliah segala macam. Nggak ini sih, nggak terpatok kayak mesti per berapa minggu atau per bulan. Jadi kita usahakan, apa ya, komunikasi dulu di grup atau antar kita gitu personal, kosongnya kapan nih atau mau adain nggak segala macam kayak gitu-gitu sih. Nggak nggak yang rutin banget. Itu pun berlaku di beberapa regional, Kak. Jadi benar-benar sangat fleksibel. Nah, Kang, Ya, buat plan ke depan nih buat komunitas ini tuh ada nggak sih kayak nanti tahun depan harus ini, bulan depan harus ini, ada rencana-rencana nggak sih buat jangka pendek? eee, mungkin kepinginnya sih dari regional Bandung ya, terutama. Kemarin Kang Andri sempet tawarin buat album kompilasi, eee, terutama sih dikhususkan buat Bandung aja, karena kemarin kan kita udah bikin album yang kedua nih Kang, waktu di tahun kemarin tuh, eee, itu judul albumnya teh aya Sundana tuh, We Create Not Copy Paste. Hmm. Itu kita rilis di tahun 2020 yang di mana yang diikut sertakan itu kita bebaskan nih siapa aja yang mau ikut, yang punya karya, boleh ikut rekaman gitu. Untuk rekamannya untuk tahun kemarin sih di Jogja di studio CNC Gitar. Nah, kebetulan untuk Bandung sendiri nggak ada ya perwakilannya gitu. Karena itu kita pingin sih, bikin album ketiga ini khusus Bandung aja kayaknya seru. Kayak, ngeganti PR kemarin nggak ada sama sekali perwakilan dari Bandung karena pada Kenapa sibuk. Kang kemarin nggak ada wakil dari Bandung nih? Gimana ya, pengurusnya terutama ada yang kerja sambil kuliah banyak juga, terus ada juga yang kayak ya dengan alasan nggak ada libur dari sekolahnya atau nggak ada ongkosnya kali, kayak gitu-gitu sih. Soalnya kan lumayan jauh juga ke Jogja. Walaupun ya bisa nyempetin berapa hari sih libur misalkan. Cuman ya kalau saya pribadi sih karena belum ada karya. Ya karena sibuk sendiri-sendiri juga sih ya Kang. Tapi kayaknya lebih keren kalau Bandung bikin sendiri nih Kang. Kayak bersinar banget Bandung. Apalagi kan Kang Fiar ketuanya. Keren banget dah. Waduh. Nah terus Kang kalau misalkan di Instagramnya kan saya baru lihat nih lagi posting tentang atribut atau apa ya, baju ya. Mau bikin baju Kang itu. Oh iya, betul betul. Mungkin bisa diinfokan siapa tahu metronom ada yang berminat. Boleh boleh. Makasih loh. Untuk jaket, kaos dulu ya. Sebetulnya kita kaos itu udah rutin ya tahunan. Bahkan dari awal saya ikut IFGC, kaos ini udah ada gitu untuk desain yang sama. eh Kita jual 2 varian warna hitam sama putih. Di situ di bagian depan itu bertuliskan nama komunitasnya Indonesia Mencari Gitar Community. Untuk belakangnya ada logo kecil di area di bawah leher ya. Keren sih. Semoga teman-teman pada suka. Itu untuk pemesanannya bisa kebetulan untuk kontak personnya bisa melalui saya atau ada Faisal. Bisa dilihat aja posternya di Instagram id_fingerstyle gitu. Untuk Desember nanti disusul tuh open PO jaket. Kebetulan kan untuk sampelnya kemarin kita ada kendala yang awalnya kita mau open PO-nya itu untuk kaos dan jaket sekaligus, tapi di sini kita dipisah gitu. Untuk awal November kita open kaosnya dulu, nanti open yang Jakartanya di awal Desember, yang dimana kita ada giveaway gitar kan dari Gitara Keren tuh. untuk tiap pembelian jaket IFGC ini. Itu benar-benar random banget, benar-benar nanti kita kocok nomor undiannya, kita live Instagram di situ, siapa yang menang kita akan langsung kirim ke rumahnya. Gitu deh. Nah, jadi metronom siapapun kalian yang mendengarkan atau menonton video ini, kalian boleh beli baju itu ya.
Nih biar lebih ada visualisasinya kita tampilkan gambarnya nih. Tling, tuh gambar. Nah, buat kalian yang dengernya di Spotify, berarti jangan lupa juga buat nonton di YouTube-nya Metrum Radio. Oke, Metronom, kita tahan dulu perbincangan sekarang karena mau ada lagu yang lewat. Jangan kabur dulu karena setelah ini masih ada perbincangan yang tetap seru pastinya. Selamat mendengarkan. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Oke, kembali lagi dengan saya Alvin Rama dan Kang Fiar. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang ringan-ringan, Kang. Mau Boleh. tahu nih, kan yang namanya hobi atau apalah kegiatan apapun biasanya ada momen di mana orang itu bosan. Sama halnya kayak main Ya, gitar kan betul. pasti ada bosennya nih, Kang. Hmm. Nah, dari Akang ini bisa nggak sih ngasih tips and trick gimana caranya biar kita nggak bosen main gitar? Bosen, berada di titik jenuh ya. Kalau tips dari saya sendiri sih banyak referensi yang pasti, terutama kan sekarang di sosial media kayak Instagram kan mulai ada Reels, yang dimana ketika kita udah tertarik
dengan konten-konten video saya biasanya suka muncul tuh kan, kayak yang kita gak follow atau nggak terlalu tahu ini siapa, tiba-tiba munculin, lagunya ternyata enak nih, cari tahu YouTube-nya segala macam, tak dari situ kan muncul lagi minat untuk ngulik lagi atau mencoba hal baru kayak gitu-gitu sih kalau versi saya ya. Dari situ kita bisa apa ya, hmm, ya itu mencoba hal baru dari hal-hal yang kayak tadi itu. Oh, jadi Kurang lebih gitu mungkin kan. ganti genre gitu, yang biasa mainin lagu pop, coba belajar lagu punk atau belajar lagu Umpama jazz. gitu ya. Umpama gitu. Cuma konsep genre di pinjat saya ini menurut aku pribadi sih nggak terlalu seperti apa ya, di nyanyian kayak saklek. Oh ini pop, ini jazz atau Hmm. apa. Bahkan banyak serius, bahkan banyak juga beberapa konten feature style atau talk show di luar negeri yang membahas atau nge-react lagu feature style ini tuh mereka bertanya-tanya gitu, ini genrenya kemana sih? Atau ini adaptasi dari genre ini dikembangin jadi apa sih kira-kira gitu? Masih turut diperbincangkan kayak gitu sih kan. Dan mungkin nih buat teman-teman Metrum yang bosan main gitar, gabung aja ke komunitas IFGC, betul nggak Kang? Tentu kita belajar bareng, kita sharing apapun itu. Bahkan ya seperti layaknya kita kalau lagi nongkrong sama teman-teman nih, di sana nggak mesti formal gitar terus kan yang diobrolin. Barangkali ada apa misal, ya nggak bisa bahas di sini ya, cuman ya kita di sana berteman lah, berteman seru-seruan. Bonus-bonusnya ya itu tadi belajar bareng pergitaran. Nah, Seru. karena kan biasanya Tunggu. kalau kita tuh udah bosen ketemu orang baru dengan hobi yang sama, semangat kita tuh biasanya tumbuh lagi nih, metronom. Gini. Nah, nah, jadi gimana nih Kang buat teman-teman atau metronom ini yang mau gabung sama IFGC ini? Apakah ada syarat khusus atau kayak gimana? Syarat khusus sih gak yang terlalu gimana ya. Cuman kalau ada orang nanya, ada grupnya nggak mau join? Kalau saya pribadi ya sama teman-teman pengurus yang lain, terutama untuk Bandung nggak mudah buat kayak join gitu. Ditakutkan pasif gitu kan. Cuma Hmm. ikut grupnya doang, tapi nggak ikut kegiatannya atau ngobrol di dalamnya. Maka dari itu untuk syarat masuk member kita nih, terutama di grup WhatsApp, minimal ya 1 kali lah ikut gathering sama kami ini. Nanti di sana kita ketemu, sharing segala macam, baru kita kontak-kontakan, tukar kontak, masukin ke grupnya kayak gitu sih. Sesimpel itu. Oh, jadi orang tinggal langsung aja datang nih Kang waktu ada kumpul nih. Kan ada pemberitahuan IFGC bakal kumpul tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, yang mau gabung tinggal datang aja nih Kang. Ya, mau itu gathering, mau itu event tertentu seperti di kampus segala macam, datang aja dulu, ketemu sama kita langsung. Di situ ya udahlah, jadi member kita resmi. Nggak ada syarat khusus nih Kang, atau kayak harus punya gitar yang bagus lah, atau harus bisa Walah, sel dulu. justru itu yang saya dibilang di awal, yang ikut komunitas itu nggak gitaris aja atau bahkan yang belajar segala macam, peminat pun ada. Yang nggak bisa gitar sama sekali pun ada. Asalkan ada minat di situ, ada senang sama musik fingerstyle, instrumental, tinggal join aja kan. Nah, jadi metronom syaratnya itu cuma satu, suka fingerstyle, itu aja kali ya Kang. Iya, Nggak mau harus lu punya mau ngulik apa-apa. atau Jadi denger doang. yang mungkin yang belum bisa, baru mau belajar gitar, cocok nih gabung di IFGC. Soalnya kan ada sharing-sharing dan lain-lain. Nah itu, Nah, terakhir nih Kang dari Akang. Gimana sih tips biar jago main gitar? biar jago gimana ini? Ya Kadang kan orang main fingerstyle bisa gitu. chord Biar C aja gimana udah sih biar jago. jago main fingerstyle-nya? Biar jago gimana ya? Dari pengalaman Akang kan yang udah dari kelas 4 SD ya tadi ya. Kayak gimana sih, kayak apakah harus Oh, kursus lah, apakah harus apa, kayak gimana gitu. kalau dari saya pribadi ya, jago itu kembali lagi ya relatif. Kadang kita bisa apresiasi diri, bisa senang sama diri sendiri ketika kita awal mula bisa gitar nih, kayak bisa chord C atau chord gantung kayak yang di apa disebutnya bare chord gitu kan, kayak F, Ya. G segala macam. Hal-hal sederhana itu bisa jadi kesenangan buat mereka atau buat saya pribadi gitu pada awal-awal proses.
untuk menuju ke situ, mau lu bisa gitarnya atau lu mau jagonya, satu aja sih, konsisten. Gimana lu senang sama apa, jangan berhenti buat ngelakuin itu. Nah, jadi intinya konsisten dan disiplin, terus latihan aja Kang. Nanti juga jago bakal muncul sendiri. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul nggak Kang? Betul, semua bidang apapun mesti konsisten sama disiplin tadi ya. Jadi tadi bisa diulang Kang, kalau orang-orang mau gabung, Instagramnya apa Kang? Instagramnya untuk yang regional Bandung sendiri BDG_fingerstyle. Untuk yang official se-Indonesianya yang nasional itu ID_fingerstyle. Dan kalau orang-orang mau lihat permainan fingerstyle dari IFGC sendiri, ada nggak sih medianya sendiri? Ngelihat di sosial media itu kan ada ya Kang? Oh jadi Post. apakah ada channel YouTube-nya gitu atau kayak gimana? Oh iya, untuk channel YouTube-nya kebetulan kita udah berapa lama nih belum aktif kembali. Cuma untuk konten-kontennya bisa dicek di sana, ada beberapa teman-teman kita yang aransemen lagu, cover lagu apa, atau bahkan punya karya sendiri di situ. Itu di channel Fingerstyle Indonesia. Bisa dicek, itu channel YouTube official kami gitu. Di situ. Oh. Oke, Kang, terima kasih Kang buat waktunya dan terima kasih udah mau diganggu. Tapi Kang, tadi saya ngelihat ada gitar di belakang Kang. Kang bisa mungkin menunjukkan beberapa skillnya Kang? Waduh. Mau lagu yang gimana nih? Apa aja Kang, kasih ya yang biar orang tuh kayak, wah ini Kang Fier emang keren nih. Bisa dicoba Kang. Short cover aja kali ya? Ah ya, yang mana aja lah Kang. Gak usah full lagu ya? Cuplikan aja Kang. Udah. Suka pacaletot kalau ditonton gini deh. Kang mau merendah terus Kang. Cukup lah ya. Jelas gak sih? Coba mainkan dulu Kang. Jelas nggak? Atau mesti Jelas. daerah? Yuk. Suaranya Kang memanjakan telinga sekali. Agak pacaletot sih tadi. Biar metronom yang penasaran, nanti di akhir video ini kita akan menampilkan video Kang Fier main gitar. Ini, thank you. Oke, nah buat metronom yang kepo atau mau gabung dengan komunitas ini bisa langsung cek media sosial Instagram mereka di @bdg_fingerstyle atau untuk yang nasional ada di @id_fingerstyle. Sebelumnya terima kasih Kang Fier udah mau diganggu ya, dan terima kasih sekarang juga. kita akan mendengarkan lagu dulu. Enjoy.
Oke metronom, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Karena saking serunya ya, kita tadi ngobrol dengan komunitas IFGC, kita jadi tahu kalau komunitas ini tuh kayak hebat banget, keren, dan cocok buat anak muda yang lagi belajar gitar dan nyari temen. Jadi kalian bisa nyari referensi baru, relasi baru, dan lain-lain. Terima kasih juga tadi buat Kang Fiar yang udah mau sharing pengalamannya mengenai komunitas dan juga tips and trick mengenai gitar. Kita doakan bareng-bareng semoga komunitasnya tetap solid, keren, dan yang paling penting menginspirasi bagi kalian semua. Makasih juga untuk metronom yang udah setia ngedengerin talk show ini. Jangan lupa pantengin terus Metrum Radio melalui aplikasi ataupun website di metrum.co.id. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa nonton terus Metrum Radio yang pastinya di acara Passion Story, potensi jadi prestasi. Saya Alvin Rama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough.